Ide tentang kesehatan mental dalam film horor telah menjadi tren yang selalu berkembang di Hollywood. Seringkali mereka menyajikan pendekatan baru yang menggugah dan juga relevan bagi penonton modern. Tema ini mengeksplorasi sisi gelap dari pengalaman manusia, dari trauma dan juga ketakutan hingga gangguan jiwa dan isolasi yang terasa lebih nyata dan beresonansi dengan isu-isu kesehatan mental sehari-hari. Film-film horor seperti Hereditary hingga Midsommar itu menggunakan pendekatan psikologis ini ya bukan cuma untuk menakut-nakuti, tapi pendekatan ini juga mengajak penonton memahami lebih dalam efek psikologis yang seringkali tersembunyi di balik kengerian yang ditampilkan dari film-film tersebut. Kombinasi horor dengan elemen kesehatan mental menciptakan cerita yang menegangkan sekaligus reflektif, membuat genre ini lebih dari sekedar tontonan yang menyeramkan, tetapi juga kritik sosial yang menggugah emosional. Di film Smile, horor yang diangkat tuh sebenarnya lebih ke konsep kutukan kematian. Karakter-karakter yang ngalamin hal-hal tragis, ngikutin kejadian-kejadian aneh yang akhirnya bikin mereka tewas secara misterius. Tapi sebetulnya kalau kita perhatiin lagi, semuanya itu jadi kelihatan lebih masuk akal kalau dilihat dari sisi kesehatan mental ketimbang mistis. Rose, si karakter utama dari Smile yang pertama, nunjukin banyak tanda gangguan mental kayak trauma berat, paranoid dan juga delusi. Jadi teror yang dialami itu seolah-olah bukan karena kutukan, tapi lebih kayak efek dari kesehatan mental yang udah kacau balau. Nah pertanyaannya, film Smile ini sebenarnya itu horor supranatural atau justru mau nunjukin gimana efek mengerikan dari gangguan mental itu sendiri? Hai Source, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMDL's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas film horor Smile yang kedua. Sebelumnya, Min Source minta maaf banget nih, bahasan film ini tuh seharusnya dari minggu yang lalu, tapi karena kita telat jadwal, jadinya mundur ke minggu ini. Sebelum kita bahas film yang kedua, coba kita refresh dulu nih, film Smile dari yang pertama. Film Smile pertama ini adalah adaptasi dari film pendek Laura Hasn't Slept tahun 2020, yang juga digarap sama sutradara yang sama yaitu Parker Wynn. Cerita utamanya itu seorang dokter bernama Rose Coulter, yang diperankan oleh Sosie Bacon, yang trauma berat setelah lihat pasiennya bunuh diri dengan cara yang sadis. Setelah itu, hidup Rose ini jadi kacau dan penuh hal-hal yang aneh dan juga menyeramkan. Dia dipaksa buat menghadapi trauma masa lalunya biar ngelawan realita yang makin nyeremin. Walaupun durasi filmnya ini standar ya, 1 jam 55 menit, tapi narasinya tuh kerasa lamban banget karena konfliknya muter-muter. Banyak juga adegan-adegan yang sebenarnya tuh nggak penting-penting banget sih. Ada banyak scene yang kayak nggak perlu dan nggak jelas aja gitu ujungnya. Padahal ya kalau misalnya dipotong itu juga nggak bakal ngefek ke banyak cerita utama. Ini nih bikin film terasa agak bertele-tele dan ada beberapa plot hole yang nggak terselesaikan. Meski begitu, narasi lambatnya ini nggak terlalu ngeganggu kalau misalnya Sources nih mencari film dengan elemen horor psikologis yang kental. Film ini berhasil banget mainin perasaan kita loh, bikin bertanya-tanya apakah semua kejadian menyeramkan yang dialami Rose itu nyata atau cuma di kepalanya doang sih. Film Smile yang pertama nih, itu juga jago ngasih kejutan sepanjang cerita. Plot twist dan juga jump scare yang gak berhenti bikin kita kaget berkali-kali, dari yang biasa aja sampai yang bikin kita tuh loncat dari kursi kali ya. Jump scare-nya juga dieksekusi dengan rapi dan gak kerasa murahan. Build up-nya bikin kita deg-degan sebelum momen seremnya itu muncul. Selain jump scare, elemen yang bikin film ini serem banget adalah visual dan juga audionya yang disturbing. Musik dan suaranya bikin hati kita ngerasa gelisah terus sepanjang film. Visualnya juga bikin gak nyaman ya, karena banyak adegan gore dan juga pengambilan gambar yang terlalu sering di close up. Nah, 2 tahun setelah film Smile yang pertama, Parker Wynn balik lagi dengan seri film Smile yang kedua, dan kali ini masih menghadirkan horor psikologis yang mind-blowing. Karakter baru yang bernama Sky Riley yang diperankan oleh Naomi Scott. Dia adalah seorang penyanyi pop yang lagi persiapan buat tur dunia. Dia harus ngalami atau menghadapi serangkaian kejadian misterius yang bikin hidupnya itu berantakan dan ngerusak kewarasannya alias kejiwaannya. Terornya nggak ngasih jeda, dari awal sampai akhir dibikin penasaran terus. Nah, kita penonton nih jadi nggak tenang. Skripnya digarap dengan lebih hati-hati dan juga kejutan-kejutannya tuh bener-bener bikin nagih. Kita bisa ngerasain ya betapa kacau mentalnya si Sky karena hantunya itu senyum terus. Parker Wynn sukses bikin kita bingung antara mikir ini tuh kenyataan atau halusinasi di sepanjang film. Poin menariknya nih, hampir seluruh film ini pakai POV Sky Riley. Jadi kita dibawa langsung ke dunia yang ia hadapi. Sky yang lagi berusaha comeback setelah skandal narkoba dan juga kecelakaan besar, harus menghadapi ancaman yang makin bikin kewarasannya goyah. Naomi Scott ini berhasil banget ngehidupin karakter si Sky dari emosi sampai ekspresinya pas teror itu datang. Keunikan film ini tuh terletak dari sudut pandang yang dominan. Hampir 95% itu menggunakan perspektifnya si Sky. Soalnya ya, kita tuh diajak menyalami perjalanan Sky yang berusaha bangkit setelah masa sulitnya. Berbagai tantangan yang dia hadapi bikin ceritanya semakin menarik, apalagi saat dia harus meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa dia tuh bukan lagi pakai narkoba, melainkan benar-benar lagi dihantui. Naomi Scott ini sukses ya menghidupkan karakter emosi dan juga ketegangan yang dialami oleh si Sky. Bikin kita tuh semua ngerasa terkait dengan apa yang dia rasain. Dengan naskah yang kuat, plot twist yang bikin kaget, dan juga pengembangan karakter yang lebih mendalam, film Smile 2 ini jadi sequel yang berhasil menggabungkan horor dan juga psikologis dengan cara yang apik, bikin kita semua penasaran dengan apa yang bakal terjadi selanjutnya. Tapi nih ya, sayangnya nih, menurut Min Source ya, si Joel sebagai karakter yang menyambungkan antara Smile 1 dan Smile 2
bisa dibilang agak kurang maksimal. Di sini peran Joel tuh kayak kerasa cuma buat mindahin kutukan ke orang lain. Jadi kesannya tuh di film kedua ini ya kayak ngulang pola yang sama kayak di Smile 1. Beda cuma di karakter yang ngalamin kutukannya aja. Padahal kalau menurut Min Source ya, sebetulnya karakter Joel ini bisa dieksplor lebih dalam di Smile 2 harusnya. Min Source tuh ngerasa daripada cuma ngalamin kutukan lagi, cuma kayak mindahin kutukan, Joel ini harusnya bisa punya peran yang lebih penting, kayak mencari cara untuk menghancurkan kutukan, atau bahkan mengulik lebih jauh soal asal-usul kutukan ini. Nah berikutnya mungkin Min Source mau coba membahas penjelasan ending dari film ini ya. Pasti banyak kan dari kita yang bertanya-tanya, ini ceritanya tuh gimana sih sebenarnya, mana yang nyata, mana yang nyata, mana yang halusinasi. Nah sepanjang film, si Sky itu kan berusaha keras buat mencari cara untuk mengalahkan sosok kutukan senyum yang terus mengejar dia. Dia itu sempat ketemu si Morris yang kasih teori kalau satu-satunya cara buat memutus kutukan ini adalah dengan mati secara kondisi medis kemudian dibangkitkan lagi. Mati suri sih istilahnya. Morris ini sendiri ngaku kalau dia itu adalah saudara dari korban sebelumnya dari entitas Smile ini sendiri. Akhirnya si Sky dan si Morris ini mencoba menjalankan rencana biar bisa bebas dari kutukan. Tapi di sini mulai muncul pertanyaan, bener gak sih Morris ini nyata? Ya ternyata dia itu hanyalah bagian dari trik licik dari si entitas Smile. Morris itu hanyalah ilusi yang dikendalikan untuk menjebak Sky dan ngebawa dia ke tempat sepi untuk dibikin lebih rentan gitu emosional dan psikologisnya. Salah satu twist yang mengejutkan di Smile 2 itu ya pas ketahuan kalau hampir semua kejadian di film ini ya cuma ilusi dari entitas Smile itu sendiri. Kematian ibunya Sky, interaksi sama sahabatnya yang bernama Gemma, bahkan momen bareng Morris, semuanya itu bisa dibilang hanyalah halusinasi dari kutukan ini sendiri. Soalnya ini tuh ngasih lapisan horor yang makin serem karena jadi jelas kalau si entitas ini bisa punya kendali penuh atas pikirannya Sky, bikin dia tuh hidup di realitas palsu. Ending filmnya pun punya momen gila di mana Sky ini akhirnya nyerah lawan kutukan pas dia lagi konser dan di depan ribuan orang yang ketakutan. Dia itu memakai mikrofonnya dia untuk menyakitin dirinya sendiri dan kemungkinan besar ribuan penonton itu kena imbas kutukan Smile di akhir filmnya. Entitas Smile di film ini itu makin diperlihatkan sebagai kutukan yang lebih berbahaya dan gak cuma ngejar satu korban aja. Trauma yang disebarin sama si entitas ini bisa ngebuat orang lain yang menyaksikan kematian itu ikut terkena kutukan, menciptakan rantai korban baru. Dengan ending yang terbuka gini, open ending ya istilahnya, kemungkinan film Smile bakal berlanjut ke film ketiga atau bahkan spin-off. Apalagi dengan ulasan yang solid di Rotten Tomatoes dan juga potensi sukses di box office, Paramount itu punya peluang besar buat terus ngembangin waralaba ini. Jadi secara keseluruhan, bisa dibilang ya 95% kejadian yang dialami Sky itu ya cuma halusinasinya dia aja. Hingga yang real terjadi itu adalah saat si Sky lagi di konser dan mati bunuh diri di hadapan banyak orang. Buat Min Source sih ini endingnya lumayan unik dan nambah kesan horor daripada horor jumpscare doang. Jadi ngejelasin kalau kutukan ini tuh nggak pernah putus, nularnya kayak COVID. Menurut Min Source ya, alur cerita di film Smile 1 itu sebetulnya jauh lebih seru dibandingkan Smile 2 karena cerita di Smile-nya itu kayak cuma ngulang pola yang sama di film pertama, ya kayak ditambahin plot twist dan juga momen-momen yang bikin mind blowing aja, ya nggak sih? Jadi Smile 2 ini kesannya cuma nge-recycle cerita lama dan nggak ngasih perkembangan yang berarti buat mitologi kutukan senyum ini. Daripada maksa bikin sequel lanjutan, sebenarnya film Smile-nya lebih pas kalau punya spin-off yang bisa eksplorasi tragedi di balik kutukan ini sih, atau ngebongkar apa penyebab sebenarnya. Dan kalau dipikir-pikir, cerita tentang entitas senyum ini kan masih masuk akal juga ya kalau dilihat dari sudut trauma dan juga efek psikologis yang dialami karakternya. Yang nggak harus melulu soal kutukan mistis ya nggak sih? Plot dengan fokus ke dampak psikologis atau traumatis ya bisa jadi jalan buat eksplor cerita serupa, tapi dengan perspektif yang lebih fresh. Kalau dilihat dari cerita, eksekusi horor dan juga elemen psikologisnya, Smile 2 mungkin cocok diberi rating 7/10 kali ya. Sebagai sequel, film ini ya tetap punya daya tarik tersendiri dengan elemen horor dan juga jump scare yang maksimal. Tapi ada beberapa hal yang terkesan seperti mengulang formula film pertama, sehingga menurut Min Source ini jadi kurang spesial. Poin plusnya, Smile 2 ini bisa ngebawa banyak twist mind blowing yang bikin plot makin seru dan juga mengecoh, serta membangun suasana psikologis yang bikin kita para penonton nih ya, mempertanyakan realitas. Tapi dari sisi cerita, masih kerasa kalau fokusnya itu lebih ke aspek visual dan horor instan ketimbang pengembangan cerita yang baru. Misalnya, konsep kutukan masih mirip dengan film pertama yang gak banyak menggali latar belakang kutukan itu sendiri. Meski begitu, aspek psikologis yang kuat tetap menjadi daya tarik utama, terutama karena penonton bisa mengaitkan horor entitas Smile ini dengan efek psikologis dan trauma yang dialami karakter utamanya. Oke, Starshers, itulah dia pembahasan kita tentang film Smile yang kedua ini. Gimana menurut Sorcerers nih tentang filmnya? Seperti biasa kalau punya pendapat yang berbeda, langsung aja tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan mendapatkan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!